disempurnakan, memuliakan namanya. Kita mau nyatakan sesuatu keindahan dari hidup kita kepada Tuhan, keindahan dari hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang ingin kamu berikan dari hidupmu? Sebuah keindahan yang menyenangkan. Karena keindahan itu adalah menyenangkan. Tidak ada keindahan itu menyedihkan. Keindahan itu menyenangkan. Keindahan itu membuat bahagia. Keindahan itu membuat pikiran menjadi tenang. Itulah keindahan. Makanya kita rindu melihat hal-hal yang indah. Kita pergi tamasya, kita pergi traveling, kita pergi ke satu tempat, kita mau lihat keindahan di tempat itu, keindahan di kota itu. Jangan sampai kata-katamu, hidupmu seperti gambaran garam yang diinjak-injak orang karena hambar, tidak berguna engkau di sana. Tapi harus bawa rasa seperti garam, walaupun mungkin kecil, tapi ketika dia menyatu, meresap dengan kelompok yang banyak di lingkungan orang yang ramai, engkau akan membawa rasa. Katakan amin. Tidak hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi estetika keindahan dari perkataan kita itu, biarlah yang indah, yang manis, yang sedap didengar oleh telinga. Haleluya, haleluya. Karena bukan hanya obat yang diciptakan oleh para apoteker, penemu-penemu obat yang membuat sehat tubuh yang sakit, perkataanmu pun bisa menyembuhkan sakit orang. Haleluya, haleluya. Dan sebaliknya perkataanmu itu juga bisa menjadi seperti bisa racun ular yang akan membuat dia sakit bahkan mematikan. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Biarlah perkataan kita yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, sehingga orang-orang di sekitar kita mendapat berkat lewat hidup kita. Haleluya, haleluya. Karena firman Allah juga berkata, ibu bapak, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, bukan meruntuhkan, bukan melemahkan, tapi perkataan yang membangun di mana perlu. Jadi jangan sembrono ngomong. Di mana perlu kamu bercakap, bercakaplah. Kalau kamu tak perlu bercakap, gak usah kamu bercakap. Apalagi kalau cakapmu itu cakap yang hambar, perkataanmu itu perkataan yang menyakitkan,
Tidak perlu kamu ungkapkan. Tapi kalau itu yang membawa berkat, di mana perlu, seperlunya ungkapkan kata-kata itu. Kata Alkitab, bukan perkataan kotor, tapi perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Haleluya. Itu estetika. Itu keindahan dari hidup kita. Kata-kata kita pun harus membangun. Haleluya. Ketika ada terang, kegelapan akan sirna. Jangan engkau berkata, aku ini terang, tapi kamu hidup dalam gelap. Gelap makin gelap, padahal engkau berkata kamu terang. Karena tindakan-tindakanmu tidak terpuji. Perbuatanmu tidak terpuji. Kamu menutupi semua tindakan-tindakan terpuji dengan berkata, aku ini terang. Aku ini anak Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Kamu berkata kamu terang, tapi tindakan-tindakanmu dalam kegelapan. Kamu tidak terpuji, kamu tidak memuliakan Tuhan. Dan terang itu harus mengalahkan kegelapan. Katakan amin. Haleluya. Karena ayat ini tadi berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Harus bercahaya. Sebentar kita akan merayakan perayaan Natal, bahwa dia adalah terang dunia yang datang menerangi kegelapan dunia, dan dia akan kerjakan penebusan di Golgota 30 tahun kemudian dari kelahiran. Terang harus menjadi terang, dan terang harus mengalahkan kegelapan. Katakan amin. Haleluya. Memang sebelum kita dalam Tuhan, memang kita juga orang-orang kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, Efesus pasal 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan terang. Katakan terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu memang kita kegelapan. Dalam kegelapan, tinggal dalam dosa. Tapi ketika kita sudah dalam Kristus, kita harus menjadi estetika, keindahan yang membawa terang bersinar. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu ibu bapak, khotbah yang sederhana dan singkat ini kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita semua menjadi estetika, keindahan bagi kemuliaan Tuhan